Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pada hari ini? Saya percaya Bapak Ibu, Saudara sekalian pasti dipenuhi sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Selamat berjumpa di dalam ibadah streaming DSKM Bagian Pasuruan pada hari ini. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa. Tuhan masih beri kita kesempatan untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kami satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk kami bertahan. Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk kami senantiasa mengucap syukur apapun keadaan kami. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang luar biasa sempurna dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami membawa pujian kami. Kami mau
yang luar biasa. Amin. Biarlah langit dan bumi memuji Tuhan. Biarlah semua ciptaan yang meninggikan namanya Yesus, mengagungkan namanya Tuhan. Haleluya. Indah
dimanapun berada, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, baik itu persepuluhan, persembahan misi, diakonia, taburan apapun yang akan Bapak Ibu berikan, boleh dikumpulkan melalui ketua kelompok masing-masing, ataupun Bapak Ibu boleh langsung mentransfer persembahan Bapak Ibu itu melalui rekening gereja. Haleluya. Ini kami anak-anakmu Tuhan, ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kerendahan diri kami Tuhan, kerendahan hati kami datang kepadamu. Tuhan, kami rindu Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu. Pakai hamba-Mu secara luar biasa Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya itu Tuhan boleh kami mengerti. Pakai juga setiap kami Tuhan, jamah setiap kami, sehingga saat firman itu ditaburkan, firman itu tidak berlalu dengan sia-sia. Kami biar firman itu boleh bertumbuh, biar kami boleh menjadi pelaku baru firman-Mu Tuhan Yesus. Dan jika kami juga sebentar membawa persembahan kami, Bapak sucikan, Bapak kuduskan, supaya berkenan dan berkenan di hadapan-Mu. Ajarkan kepada setiap kami Tuhan, untuk menabur, untuk memberi, dan sepenuh sukacita yang berasal dari dalam hati kami. Segala puji, segala hormat, segala ucapan syukur kami sampaikan hanya di dalam nama Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami kembali dapat mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu menuntun kami semua menjadi pedoman bagi kami semua. Kami buka hati kami untuk Tuhan berbicara secara pribadi pada saat ini, dan kiranya kami semua yang mendengarkan tidak hanya mendengar, merenungkan, tetapi kami mau melakukan segala firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan beberapa ayat dari Lukas pasal yang ke-7, ayat 31 sampai dengan ayat 35. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Lukas pasal yang ke-7 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan Yesus sempat mengeluh tentang orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Angkatan yang menolak Tuhan Yesus. Tanda-tandanya yang pertama, mereka itu tidak peka, tidak tanggap. Seperti pada saat seruling ditiup, tidak menari. Pada saat dinyanyikan kidung duka, tidak menangis. Jadi mereka acuh tak acuh terhadap firman Allah. Juga tidak memperhatikan tanda-tanda zaman. Ya, ini yang pertama, ini angkatan yang tidak peka atau angkatan yang tidak tanggap. Yang kedua, mereka bereaksi salah, sehingga membuat kesimpulan yang salah. Jadi tidak berhikmat, kurang berhikmat. Ya, begitu datang hamba-hamba Tuhan yang benar, mereka justru menolak. Yohanes Pembaptis dianggap kerasukan setan, ya saudara, karena tidak makan roti, tidak minum anggur, dianggap kerasukan setan. Tetapi Tuhan Yesus, dia makan, minum, dianggap sebagai seorang pelahap, seorang peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi ini angkatan yang salah menilai. Hamba-hamba Tuhan yang benar dinilai tidak benar. Jadi kalau salah menilai hamba-hamba Tuhan yang benar, itu pasti akan percaya atau mengikuti justru yang tidak benar. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-43, aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu menerima dia. Mari kita tidak menjadi seperti angkatan seperti itu. Ya, mari kita tidak menjadi angkatan yang seperti yang disebutkan oleh Tuhan Yesus tadi. Karena menyikapi dengan benar, dengan tepat itu penting. Yang pertama, kita harus waspada, saudara, terhadap tanda-tanda zaman. Jangan mabuk, jangan tertidur, kita tidak boleh acuh tak acuh. Karena firman Allah menuliskan apa yang bakal terjadi di akhir zaman di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi
menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya akan seperti pada zaman Nuh, ya makan minum, kawin mengawinkan, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, saudara-saudara. Tidak waspada, tidak peka, ya tidak peduli terhadap tanda-tanda. Nah, saudara, kita tidak boleh. Mari kita sadar, berjaga-jaga, ya, karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia berjanji akan datang kembali, dia pasti datang kembali untuk yang kedua kalinya. Dan untuk keluarga, mari tolong sejak awal, sejak dini, anak-anak itu diarahkan untuk takut akan Tuhan, ya, karena dituliskan bahwa di akhir zaman anak-anak akan berontak terhadap orang tuanya. Itu sebabnya harus dididik betul-betul sejak awal, sejak dini, supaya mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Mari kita waspada terhadap tanda-tanda zaman. Yang kedua, sekalipun harus tanggap, waspada, peka. Yang kedua adalah harus tetap tenang, ya, tetap tenang, tidak panik, jangan takut. Nah, saudara-saudara, tetap tenang dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, meskipun hari-hari ini kita di tengah masalah yang cukup besar, ya saudara-saudara, yang melanda seluruh dunia, tidak hanya di salah satu negara, tidak hanya di salah satu tempat, tetapi ini wabah yang mendunia, ya, corona, ya saudara-saudara. Mari kita tetap tenang, tetap percaya, tidak takut. Nah, kita melakukan apa yang diperintahkan, ya, untuk jaga diri, ya saudara-saudara, jaga kebersihan, jaga kesehatan, sering-seringlah cuci tangan, saudara. Kemudian mari kita taati segala peraturan-peraturan, tetapi tidak menjadi panik. Ya, orang yang panik itu melakukan hal-hal yang sesungguhnya seringkali tidak masuk akal juga. Ya, dengan borong masker, dengan borong tisu, dengan borong sembako, ya saudara-saudara, yang semuanya sebenarnya malah lebih memperparah keadaan juga kalau kita menjadi takut, ya, karena ini kan menyerang menyerang imunitas, ya saudara-saudara, seseorang. Kita harus menjaga kesehatan kita, karena yang lemah itu yang gampang tertular dan sebagainya. Justru kalau kita menjadi takut itu, maka imunitas kita jadi rendah. Nah, saudara, percayalah bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa segala kuasa telah diberikan kepadanya, baik di surga, di bumi. Bahkan di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa dialah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Semua yang terjadi ini tetap di dalam kontrol, dalam pengawasan dari Tuhan. Ya, Tuhan yang sangat mengasihi kita semua, Tuhan yang sangat memperhatikan kita semua, Tuhan yang sangat memperdulikan segala seruan yang kita nyatakan kepadanya. Jangan takut, saudara, jangan panik, tetaplah tenang, ya, tetaplah tenang, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya justru akan sangat merugikan. Kalau kita menjadi panik, kalau kita menjadi takut, ya, saudara, karena memang berita-beritanya di dunia ini seperti itu, ya, kita harus tahu bahwa dunia itu seperti ini, ya saudara, kabar-kabar celaka di mana-mana. Tetapi berita dari surga itu adalah jangan takut, ya, tetap tenang. Nah, saudara-saudara, itu berita dari surga, selalu memberikan semangat, membangkitkan kekuatan. Itu berita yang dari Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan atau percaya kepada yang mana? Yang menakutkan atau yang membangun iman? Saya harapkan kita semua tetap tenang, ya, tetap tenang, jaga kesehatan tentunya, ya, jaga kesehatan, jangan melanggar juga, ya saudara-saudara, tetapi tetap tenang dan percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu Allah yang berkuasa. Segala kuasa ada dalam tangan Yesus, baik di surga, di bumi maupun di alam maut. Yang ketiga, mari kita tetap berdoa. Jadi perlu selalu menjalin hubungan yang akrab, yang dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, bukankah untuk bisa berdoa harus menjadi tenang? Ya, dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7.
1 Petrus pasal yang keempat ayat ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, juga pada hari-hari ini memang kesempatan untuk kita berdoa bersama-sama di keluarga masing-masing. Ya, mezbah keluarga, doa bersama-sama. Mari itu kita tingkatkan, saudara-saudara. Dan kelihatannya memang Tuhan itu mendesak kita, memaksa kita untuk melakukan itu yang tidak pernah berdoa bersama-sama. Suami, istri, anak-anak. Ya, inilah saatnya saudara harus melakukan itu di rumah masing-masing. Berdoa bersama keluarga. Nah, serahkan segala kekhawatiran, ya, saudara-saudara. Ada firman Tuhan yang mengatakan demikian, kita tidak boleh khawatir. Ya, kita tidak boleh takut, ya. Khawatir, takut dan sebagainya itu satu rumpun, saudara-saudara. Ya, itu kroni-kroninya semua. Kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh takut. Kekhawatiran kita tidak menambah apa-apa, malah menambah penyakit. Filipi pasal yang keempat, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Filipi pasal yang keempat, ayat 6 dan ayat yang ke-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, jangan khawatir, nyatakan apa yang saudara inginkan. Apa yang kita inginkan? Tentunya kita ingin ini segera berlalu. Ya kan, saudara-saudara, jangan terus-terusan seperti ini kan, karena efeknya tidak hanya kerugian-kerugian, ya saudara, banyak yang meninggal misalnya, tetapi efek yang lebih parah nanti setelah ini adalah kesulitan-kesulitan ekonomi. Dan tentunya kita tidak ingin itu terjadi, ya saudara-saudara. Kita ingin kembali pulih seperti semula. Bahkan sebenarnya harus lebih baik, ya, dari dahulu. Kalau dahulu tidak pernah berdoa bersama, nah mulai saat ini harus berdoa bersama-sama, ya. Ayah berfungsi sebagai imam di dalam keluarga, ya, sebagai kepala, sebagai imam di dalam keluarga. Nah, begitu saudara. Kemudian harus didukung juga dengan istri, ya, istri dan anak-anak. Ya, jangan malah ditertawakan, tetapi harus didukung dan semuanya kompak berdoa. Nah, saudara-saudara, nyatakan segala keinginan kita di dalam doa, permohonan, dan kemudian jangan lupa juga mengucapkan syukur. Ya. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Ya, menjaga bahwa hati harus selalu penuh dengan ucapan syukur. Ucapan syukur mendatangkan kesukaan, ya saudara-saudara. Kalau saudara tertekan, kalau saudara stres, kalau saudara sedih, ya nggak bisa bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur senantiasa, ada sukacita di dalam hati kita. Hati gembira adalah obat yang manjur. Nah, saya percaya bahwa saudara akan kuat. Ya, daya tahan tubuh kita akan semakin kuat. Mari kita utarakan itu kepada Tuhan semuanya. Berdoa sungguh-sungguh pada hari-hari ini. Dan juga berdoa mohon hikmat, saudara-saudara, ya. Siapa yang kekurangan hikmat, hendaklah meminta kepada Allah yang memberi dengan tidak membangkit-bangkit. Menghadapi masalah apapun juga. Supaya kita bisa bersikap benar, ya. Karena sikap yang salah itu menimbulkan kesimpulan yang salah. Seperti angkatan yang menolak Tuhan tadi. Tapi kalau kita orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mari kita waspada terhadap tanda-tanda zaman. Ya, waktunya tidak akan lama lagi. Dia akan segera datang kembali yang kedua kalinya. Nah, tetap tenang, tidak panik, tidak takut, ya saudara-saudara. Dan tetaplah berdoa sungguh-sungguh. Sekeluarga berdoalah sungguh-sungguh. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita semua. Bukankah pencobaan-pencobaan yang kita alami dikatakan di dalam 1 Korintus itu tidak akan melampaui kekuatan, tidak akan melebihi kekuatan. Semuanya itu sudah diukur oleh Tuhan, sudah ditakar oleh Tuhan. Kenapa Ayub mengalami yang seperti itu, yang begitu beratnya? Itu sudah ukurannya, saudara-saudara. Dan tidak semua akan mengalami yang seperti itu. Semua sudah ada ukurannya. Ya, mari kita tetap setia
Ya, meskipun keadaannya seperti ini, tetap menjaga hati untuk kita sungguh-sungguh mantap iman kita, ya. Jangan kemudian kita salah-salahkan Tuhan atas kejadian-kejadian yang menimpa, ya saudara, yang tidak enak yang menimpa. Karena semuanya itu tetap di dalam pengawasan Tuhan, tetap di dalam kontrolnya Allah. Tidak ada yang salah yang Tuhan lakukan, ya, tidak ada yang salah. Dia selalu benar karena Dialah kebenaran. Dan Dia selalu baik. Ya, tidak ada yang tidak baik dari Tuhan. Termasuk semua yang Tuhan izinkan terjadi. Itu pun akan mendatangkan kebaikan. Untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, untuk orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Nah, saudara tetap jaga kesehatan tapi juga jaga iman. Ya, supaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada saudara semua. Ya, tetap setia, nggak usah takut. Ya, saudara, jangan takut. Ya, jangan takut, tetap taat kepada aturan-aturan, tetapi tidak mengizinkan roh ketakutan menguasai saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Engkau yang punya segalanya ini, ya Tuhan, dan Engkau yang punya rencana yang demikian indah atas umat manusia. Karena demikian besar kasih-Mu akan dunia ini, ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan tolong kami melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Tuhan, lindungi kami, keluarga kami dalam perlindungan-Mu, gereja-Mu dalam perlindungan-Mu. Demikian juga bangsa kami mohon kiranya ya Tuhan, belas kasihan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan seluruh dunia ya Tuhan yang saat ini sedang dilanda bala sampar ini. Kami mohon kiranya Engkau segera lalukan. Engkau lalukan dari bumi kami ya Tuhan. Engkau lindungi para dokter, perawat yang bekerja menangani ini ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan. Tagana juga Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Juga segenap sidang jemaat kami serahkan dalam tangan perlindungan Tuhan. Engkau sanggup melalukan kami dari segala persoalan yang sedang dihadapi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati gereja-Mu ya Tuhan, diaspora sejahtera dimanapun. Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Pendeta Ulupi, Tuhan berkati. Dan semua hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan berpisah juga. Kami mohon kiranya berkat-Mu menyertai kami semua. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya, saudara-saudara sekalian di bawah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Your
kolekte, diakonia, perpuluhan, misi, maupun ucapan syukur, bisa memberikan persembahan dengan mengumpulkan ke ketua kelompoknya, atau juga bisa mengirimkan ke rekening kas bendahara gereja.